Seperti misalnya metode ARDL ya. Nah, kita mau memprediksi misalnya pengaruh likuiditas gitu ya. Kemudian pengaruh non-performing financing. Kemudian pengaruh tingkat bagi hasil, tingkat kepemilikan berharga X4, BI rate X5, inflasi X6, dan juga Industrial Production Index X7 ya terhadap Islamic Bank Finance. Nah ini kalau kita uji secara langsung gitu ya, nah misalkan pengaruh likuiditas 2000, misalnya likuiditas 2020, 2023 gitu kan. Apakah ada pengaruh terhadap Islamic Bank Financing di 2023? Nah, tentu saja tidak relevan gitu kan, karena kita mau melihat pengaruhnya ya kan pada tahun yang sama gitu kan. Pada tahun yang sama. Idealnya adalah harus pada tahun di masa yang akan datang gitu ya. Nah, maka lahirlah model yang namanya model ini ya, yang lahirlah yang namanya model autoregressive distributed lag. Nah, ini automated distribute lag. Nah, maka model ini mengacu pada pasar Raman 2001 dan model ARDL, yaitu model jangka pendek dan model jangka panjang. Nah, persamaan jangka pendeknya akan kita tulis sebagai berikut ya. Kita akan tulis sebagai berikut. Nah, untuk jangka pendek itu kalau memprediksi 2024 gitu ya, maka kita harus masukkan ya yang namanya X1 2023 gitu kan. NPF 2023, TBH 2023, KSB 2023, SBIR 2023, NPF 2023, dan IPL 2023 untuk memprediksi IBF di 2024. Nah, inilah yang namanya metode IRDL. Nah, ini banyak diterapkan nanti di skripsi-skripsi ya, skripsi di tesis ya, di tesis-tesis nanti disusun S2, di program S2 terutama yang menggunakan data sekunder ya. Nah, jadi saya menyarankan nanti kalau menggunakan data sekunder gunakanlah metode IRDL karena lebih tepat ya kan, lebih akurat. Nah, karena dalam hal ini kita sudah mempertimbangkan aspek yang namanya lag gitu ya. Nah, ini ada T kurang satu gitu ya. Nah, ini artinya periode tahun itu dikurangi dengan 1 tahun. T, T kurang satu ya dari variabel TBH ya kan T kurang satu, KSB sudah T kurang satu, SBIR T kurang satu, EINF T kurang satu kan, IPL T kurang satu gitu kan. Nah, ini sedangkan ini T tidak T kurang satu, tetap dia gitu kan. Tetap. Oke. Nah, maka inilah dia kan keterangannya ini untuk jangka pendeknya. Nah, sedangkan untuk jangka panjangnya, ya, maka kita akan dapatkan ya nilainya IBF, ILKD, NPL, TBH, KSB, BIR gitu ya, INF dan juga IPL gitu ya. Nah, ini model jangka pendek dan model jangka panjang. Nah, dan ini keterangannya ya. Nah, dan ini operasional variabelnya. Dan ini operasional variabelnya ya. Jadi kita menggunakan sumber data yaitu data ya kan dari bulan Januari 2014 dan Desember 2019. Nah, ini ya. Oke. Setelah itu ya maka populasinya keseluruhan dari beberapa apa ya yang berasal daripada Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah yang terdaftar di OJK gitu kan. Nah, inilah daftar emitennya ya kan unit usahanya dan juga bank umumnya ya kan tersedia. Kemudian dalam dalam menganalisa ini kita harus lakukan juga yang namanya uji stasioner. Nah, saya menyarankan nanti materi kita ada uji stasioner ya. Jadi uji stasioner untuk melihat plot data gitu kan. Plot data dari Y, dari X1 gitu kan, dari X2, dari X3 sampai pada X7 gitu ya. Apakah sudah berada di sekitar rata-rata atau belum? Itulah makna dari yang namanya uji stasioner ya. Jadi nanti kesimpulannya data stasioner atau data tidak stasioner. Ya,
Itulah tujuannya. Jadi harus ada uji data stasioner. Kalau dalam dalam SPSS ya, data stasioner itu disebut dengan apa gitu ya, menormalitaskan data gitu ya. Jadi pada penelitian ini akan digunakan uji stasioner adalah dengan uji augmented daytime color ya. Nah, kalau di dalam menu eViews itu selalu tersedia ada dengan menggunakan tarafnya 1%, 5%, sampai dengan 10%, gitu ya. Dan nilai probabilitas ADF-nya kurang dari nilai kritis, maka dinyatakan dengan stasioner ya. Jadi uji ADF dilakukan pada level first difference ya. Dan uji lag optimum di sini kita akan menentukan uji lag optimum dilakukan dengan menentukan panjang lag optimum yang akan digunakan. Jadi lag pada model ARDL berfungsi menunjukkan pengaruh selang waktu ya terhadap observasi. Dan uji lag optimum penting untuk dilakukan dalam teknik analisa RDL. Selain itu, uji lag optimum berguna menghilangkan masalah autokorelasi. Nah, inilah manfaatnya kita lakukan uji ARDL ya, karena lag itu akan menghilangkan pengaruh autokorelasi. Kalau dalam SPSS kita yang namanya kita lakukan lag setahun, lag 2 tahun gitu kan dari menu transform gitu kan. Nah, ini yang sering kita lakukan. Nah, selain dari uji lag optimum juga berguna menghilangkan masalah autokorelasi. Dalam penelitian, kriteria uji lag optimum dapat dilihat dari model Final Prediction Error ya, LPA, FPA ya, atau juga dari menu IKK Information Criteria atau juga Squad Bayesian Criterion atau juga menggunakan Hanen Quinn. Ya, jadi melalui pengujian kriteria itu akan menghasilkan kandidat lag yang masing-masing merujuk pada lag optimal ya. Dan pada aplikasi eViews, lag optimum ditunjukkan dengan tanda bintang yang muncul paling banyak ya pada kriteria ya. Nah ini. Kemudian di dalam yang namanya apa ini gitu ya, uji apa ini ya, uji kointegrasi. Nah selain kita gunakan uji apa tadi gitu ya, uji stasioner, maka kita gunakan juga uji kointegrasi. Jadi uji kointegrasi namanya bond test. Nah, jadi bond test merupakan uji untuk mengetahui apakah terdapat hubungan jangka panjang di antara variabel yang digunakan dalam penelitian ini, ya kan? Jadi bond test lah. Jadi bond test itu menyimpulkan apakah F-nya lebih besar dibanding dengan critical value-nya, baik di tingkat nol atau juga I ya, sehingga dapat hubungan kointegrasi dengan jangka panjang, gitu ya. Nah, jadi uji stabilitas modelnya sebagai berikut ya. Jadi dilakukan juga uji hetero, uji multicol, gitu ya. Dan metode ARDL di sini bertujuan menganalisa apa ya? Ini kita garis bawahi adalah pengaruh variabel masa lampau ya kan terhadap nilai Y masa sekarang. Nah, ini ya. Jadi lampau dan sekarang kata kuncinya. Ya, ini masa lampau dan ini masa sekarang ya. Sedangkan menurut pedoman penggunaan eViews gitu ya, ARDL adalah metode regresi yang memasukkan lag pada variabel dependen ya dan independen secara bersamaan. Gujarati dalam bukunya menjelaskan 3 alasan adanya pengaruh lag selang waktu ya. Lag itu artinya selang waktu atau jeda waktu gitu ya. Boleh katakan jeda waktu, selang waktu sama ya. Dan dalam metode RDL, alasan psikologinya adalah karena sebagian besar perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi oleh kebiasaan. Nah itu ya, jadi ada faktor perilaku yang mempengaruhi. Kenapa harus lag? Nah, biasanya nih Ibu Prof. Erlina selalu minta ya, kalau dalam penyusunan tesisnya, tolonglah dilekkan lek setahun, lek 2 tahun. Nah, jadi kalau udah seperti itu pertanyaannya, banyak mahasiswa yang nggak tahu ini, gitu kan? Apa sih lek itu, katanya? Nah, itu. Jadi yang namanya lek itu adalah ARDL ini. Nah, itu ya. Alasannya karena alasan psikologi. Yang kedua, alasan teknologi ya. Orang-orang dihadapkan pada perkembangan teknologi yang semakin maju dengan banyak pilihan fitur spek harga yang berbeda. Ketika teknologi terbaru dikeluarkan, seseorang tidak akan langsung membeli dan menggunakannya sehingga diperlukan waktu mengambil keputusan ya. Alasan kelembagaan seperti adanya
pemberlakuan kontrak kerja berjangka waktu yang mencegah seseorang beralih pada sumber tenaga lain. Jadi model ARDL menawarkan prosedur lag ya karena kriteria eh, memilih model yang paling optimal gitu ya. Dan hubungan panjang tetap dapat diestimasi terlepas apakah variabelnya stasioner pada level 0 atau juga 1. ARDL tidak mementingkan bahwa variabel terkointegrasi pada ordo yang sama. ARDL tidak mempermasalahkan jumlah sampel sekalipun ukurannya sampel kecil ya dan mengambil jumlah yang cukup dan ditentukan oleh kriteria AIC ya. Ya, berikutnya ya mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan ARDL ini sebelum kita masuk sampel. Cukup jelas ya? Nah, kalau cukup jelas, Sudah jelas, Pak. ya cukup ya. Baik, adik-adik sekalian kita lihat dulu contoh contoh apalah ya, contoh kasusnya ya. Nah, ini bagaimana analisa profitabilitas bank syariah di Indonesia dengan pendekatan autoregressive distributed lag (ARDL) ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan yang namanya variable ROA ya. ROA sebagai dependen dan independennya adalah CAR, NPF, FDR, BOPO, dan DPK. Pembiayaan murabahah, pembiayaan murabahah BI rate ya. Datanya adalah data 2015 sampai dengan 2020, berarti kan sekitar 6 tahun ya. Dan dengan menggunakan pendekatan auto ARDL ya atau auto regressive distributed lag, penelitian ini menemukan bahwa jangka pendek NPF, FDR, BOPO, dan DPK pembiayaan murabahah pembiayaan inflasi merupakan variabel yang signifikan terhadap profitabilitas ya. Sedangkan dalam jangka panjang variabel yang signifikan terhadap profitabilitas meliputi CAR, BOPO, DPK dan BI rate ya. Pembiayaan merubah dan BOPO merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap profitabilitas. Oleh karenanya, manajemen bank syariah perlu memperhatikan risiko pada pembiayaan yang menggunakan skema bagi hasil. Nah, bagaimana pengujiannya? Nah, ini pendahuluannya ya. Kita jelaskan pendahuluannya ya kan dan ini perkembangan Y-nya ya. Jadi kalau kita mau membahas introduction maka kita menjelaskan Y-nya ya. Kita jelaskan Y-nya. Sudah setelah kita jelaskan Y-nya, nah dapatlah gap di situ ya kan. Lantas teorinya, teori profitabilitas karena tadi kan Y-nya adalah profitabilitas ya. Nah, kemudian independennya masing-masing kita jelasin ya dengan dukungan apa ya, penelitian-penelitian terdahulu ya. Kemudian financing to deposit ya. Kemudian beban operasional terhadap pendapatan operasional ya. DPK ya, pembiayaan murabahah dan musyarakah, BI rate, inflation. Nah, jadi modelnya kita gambarkan sebagai berikut. Nah, inilah dia ya. Jadi menurut kategori ya, yang namanya apa ya? Internal itu adalah CAR ya, NPF, FDR, BOPO, DPK, mudharabah ya musyarakah ya kan sedangkan eksternal itu BI rate dan inflasi. Nah, jadi boleh-boleh aja nanti kita gabungkan ya. Nah, ini kan inflasi cenderung sama gitu kan atau yang lainnya sama gitu kan. Nah, jadi kita boleh menjustifikasinya berdasarkan pada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, itu ya. Setelah itu kita buat statistik deskriptifnya. Nah, disinilah statistik deskriptifnya ya. Kemudian hasil uji stasioner. Nah, jangan lupa ya, kalau kita menggunakan diffuse ya data sekunder, maka kita harus lakukan yang namanya uji stasioner ya. Nah, dapatlah hasil uji stasionernya sebagai berikut. Berarti kalau dia signifikan semua, berarti datanya apa ya? Stasioner ya. Oke. Setelah itu estimasi hasil ARDL-nya. Nah, inilah yang namanya kan ini ROA tadi ya, ROA min 1, ROA min 2, ROA min 3 kan ini adalah indikator profitabilitas. Sedangkan CAR ya CAR tahun ini, CAR tahun sebelumnya,
CAR 2 tahun sebelumnya, CAR 3 tahun sebelumnya, CAR 4 tahun sebelumnya ya. Jadi boleh kita lekkan ya kalau dari menu SPSS dia tersedia dia transform. Nah, untuk jangka pendek artinya eh, apa ya? Dengan variabel variabel apa ini ya? CAR sat CAR CAR tahun CAR leg 1 tidak signifikan. Artinya eh, capital adequate ratio, rasio kecukupan modal tahun 2020 gitu kan, itu tidak akan berpengaruh signifikan dalam upaya penciptaan profitabilitas bank pada tahun 2021. Itu makna dari leg setahun gitu ya. Nah, begitu juga NPF gitu ya. NPF di tahun pertama akan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank di tahun 2021. Ya, 2020 ke 2021 karena kan lag tahun ya. Kalau ini kan 2020 dengan 2020 berpengaruh signifikan. Nah, tinggal kita jelaskan saja apa alasannya kenapa dia bisa lagnya lag setahun, lag 2 tahun, lag 3 tahun, lag 4 tahun, lag 5 tahun ya. Jadi kalau menurut teorinya, kalau kita mau memprediksi di masa yang akan datang, kalau untuk apa ya, kalau untuk biasanya para ekonom menyimpulkan ya kalau kita mau memprediksi ya memprediksi itu yang paling akurat ya setahun gitu kan. Kalau dia kita prediksi 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan maka makin bias hasilnya. Kira-kira gitu kesimpulannya. Nah jadi dengan model ARDL ini maka kita dapat menjustifikasi ya peranan lag itu signifikan atau tidak signifikannya ya. Nah inilah dia hasilnya ya. Dan secara R square-nya ini dan juga apa ya F statistiknya ini ya. Kemudian juga kita harus lakukan yang namanya uji kointegrasi ya. Nah, uji kointegrasi kita lakukan. Kemudian ARDL jangka pendeknya sebagai berikut ya. Jadi terhadap ROA tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga ya. Nah, ini dia berpengaruh signifikan dan juga tidak berpengaruh signifikan ya. Nah, ini tinggal kita jelasin aja pada kesimpulannya, pada pembahasannya ya. Jadi kalau Lex tahun itu menunjukkan hasil estimasi di mana karnya berpengaruh positif gitu ya, atau tidak berpengaruh positif. Nah, tinggal kita jelasin ya. Tuh. Ini bahannya saya share ya. Jadi nanti boleh aja skripsinya gitu kan, ya dilakukan lab ya. Tesisnya dilakukan lab. Ya kalau yang menggunakan data sekunder ya. Tapi kalau untuk data primer nggak perlu. Nah ini ya, antara data primer dengan data sekunder. Nah, kira-kira ada yang mau kita diskusikan? Atau waktu dulu nyusun skripsi udah pernah nih dipakai? Belum. Nah, kalau belum nanti saya kira itu perlu kita buat ya dalam untuk tesisnya ya. Nah, itu saya kira mungkin ada pertanyaan lagi. Pak, untuk paper kita nanti dikumpulkan terakhir kapan, Pak ya? Nah, untuk paper kita dikumpulkan pada apa ya? Menjelang akhir UTS. Berarti bulan ini bulan apa ya? Bulan 2 minggu lagi lah kira-kira. Bisa kan? Terakhir tanggal 21 gitu, Pak ya? Terakhir tanggal 21. Sekali nanti kita publikasikan. Oh iya, baik, Pak. Ya. Baik, ada lagi adik-adik? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya. Kita sampaikan materinya dengan nggak usah panjang sekali gitu ya, sehingga lebih efektif gitu kan, bisa dipahami. Itu saya kira. Baik, jika tidak ada, saya kira itu saja pertemuan kita hari ini. Dan selamat sore ya. Salam sehat semuanya dan semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Terima kasih. Ya. Mbak, boleh meninggalkan ruangan.